seperti itu. Kalau seandainya ada ilmu seperti itu, BNN atau KPK itu udah nggak perlu lagi, tinggal ditepok orangnya, udah pakai ilmu itu dia ngaku dia korupsi sekian miliar ini yang terlibat dan lain sebagainya. Nggak ada ilmu seperti itu. Baik. Bahwa fly-nya justru lebih tinggi, lebih kuat daripada menggunakan obat itu. Parenting itu kan hubungan orang tua dengan anaknya. Nah, contohnya begini. Kapan itu dimulai? Sejak anak itu masih di dalam kandungan. Baik, Om Swastiastu, selamat jumpa kembali teman-teman, sobat cegah BNN Kota Denpasar dimanapun kalian berada. Kita berjumpa kembali dalam episode Inspirasi Belajar. Jadi hari ini saya kedatangan bintang tamu atau narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah seorang praktisi yang sesuai dengan tema kita hari ini, Hypno-Parenting untuk mencegah narkoba. Oke, kita langsung saja sambut beliau dengan tepuk tangan yang meriah. Beliau adalah Master Lan Ananda. Oke, tepuk tangan yang meriah buat bintang tamu kita atau narasumber kita kali ini. Oke, Master Lan Ananda, Swastiastu, Ji. Om Swastiastu. Master, bagaimana kabarnya? Sehat. Luar biasa, Ji ya. Ya. Oke, Master, Master Lan Ananda ini adalah ketua DPW PKHI Bali. Betul seperti itu. Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Ya, Oke, baik, inilah pawangnya hipnotis yang ada di Bali, ada beliau ketua perkumpulan kliennya, betul sekali. Baik, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Master Lan, mungkin bisa secara singkat Master memperkenalkan sejarahnya Master bisa sampai ada di dunia hipnosis ini sebelum kita lebih jauh berbincang tentang apa itu hipnotis. Silakan Master. Sebenarnya kan kalau saya sudah lama ya di dunia hipnotis, bahkan pada tahun 2011 saya adalah sewaktu masih menjabat salah satu ketua umum cabur. Saya adalah cabur pertama di Bali yang menggunakan Hypnospot untuk atlet-atlet pada saat menjelang PON 2011 itu di Riau. Nah, saya menggunakan Hypnospot dan Bali pada saat itu untuk pertama kalinya memperoleh medali perak dalam sejarah taekwondo di Bali. Pertama kali. Nah, lewat Hypnospot itu. Terus kemudian saya dipilih sebagai ketua DPW PKHI itu mungkin karena pertimbangan kawan-kawan dari sisi organisasi dan kemudian senioritas sebagai seorang master, mungkin bisa menyatukan kawan-kawan dan bagaimana memberdayakan hipnotis ini ke depannya untuk kepentingan pembangunan negara dan membuat image yang lebih baik ke depannya. Karena saat sekarang hipnotis di kalangan masyarakatnya kita masih dinilai sangat negatif, masih belum paham masyarakat kita tentang apa sebenarnya hipnotis secara keseluruhan. Ya. Berarti selama ini kan hipnotis itu banyak yang menganggap itu kejahatan atau lucu-lucuan kan seperti itu. Lucu-lucuan, ya. Oke. Orang yang kena tipu dibilang kena hipnotis. Betul. Oke, jadi kita dari tadi ngomongin hipnotis, Master Lan Ananda, Ketua PKHI, Perkumpulan Hipnotis Indonesia DPW Bali. Sebelum jauh kita ngomongin hipnotis itu bisa nggak dijelaskan mungkin secara bahasa awamnya, hipnotis itu apa sih sebenarnya, Master? Sebenarnya hipnotis itu kan sudah merupakan bagian daripada kehidupan manusia ya. Itu kehidupannya kita, aktivitas kita sebagai manusia itu setiap hari itu sudah menjadi fenomena hipnotis. Contohnya anak kecil yang jatuh, tanpa sengaja ibunya ngomong kuat, agar anak itu nggak nangis. Nah, itu sebenarnya sudah praktek hipnotis. Karena anak kecil itu kan belum ada filter mentalnya. Jadi apapun yang disampaikan oleh ibunya itu dianggap sebagai kebenaran. Nah, sedangkan hipnotis itu sesungguhnya adalah sebuah keilmuan. Hipnosis sebenarnya. Pelakunya disebut dengan hipnotis. Nah, namun yang beredar di kalangan masyarakat disebut hipnotis. Pada kenyataannya itu hipnosis sebenarnya adalah sebuah keilmuan di mana menanamkan sugesti atau perintah langsung ke pikiran bawah sadar. Itu ilmunya. Nah, kemudian dari sisi fenomena adalah hipnosis itu bagaimana tubuhnya kita merespon terhadap pengaruh sugesti yang telah ditanamkan. 88% tubuhnya kita ini dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Nah, hipnotis itu mengakses pikiran bawah sadar tanpa harus melalui filter mental. Jadi
Sugesti ditanamkan, filter mentalnya nggak aktif. Nah itu proses hipnosis. Oke. Berarti yang selama ini banyak yang seperti di TV-TV seperti itu, dia disuruh tidur, terus disuruh melakukan apa saja mau, terus ada yang Bongkar-bongkar rahasia. bongkar rahasia, terus ada kejahatan ditepok seperti itu, Langsung kita kasih nyerahin uang. barangnya. Nah, itu seperti apa itu, Mas? Nah, kalau saya yang menarik, salah satu tokoh hipnosis nasional juga yang di dunia hiburan, ya, itu bahkan mengatakan langsung tidak ada ilmu seperti itu. Kalau seandainya ada ilmu seperti itu, BNN atau KPK itu udah tidak perlu lagi, tinggal ditepok orangnya, udah pakai ilmu itu dia ngaku dia korupsi sekian miliar ini yang terlibat dan lain sebagainya. Tidak ada ilmu seperti itu. Jadi yang sesungguhnya itu adalah orang itu tetap harus melakukan induksi untuk mengasah pikiran bawah sadarnya. Karena setiap orang memiliki filter mental. Filter mental itu begini, adalah analitik. Saya lakukan atau tidak. Nah, sesuatu yang tertanam di pikiran bawah sadar, kalau yang baik, itu ya nggak masalah. Tapi kalau yang buruk yang tertanam, justru itu menjadi menghambat kinerja daripada seseorang, termasuk prestasinya, termasuk perilakunya. Itu kira-kira. Ya, berarti kalau boleh saya simpulkan, kalau tanpa persetujuan dari korban itu, berarti kita persetujuan suyat, bukan korban. Oke, suyat, berarti suyat. Korban itu berarti suyat namanya. Iya, suyat. Tidak bakalan bisa terjadi. Harus ada persetujuan. Ada persetujuan. Berarti yang di TV-TV itu harus ketemu dulu berarti. Iya, ada kontraknya dulu. Ada kontraknya dulu. Baru. Jadi itu ya teman-teman, Sobat Cegah BNN. Jadi yang di TV-TV itu bukannya saya seperti apa, hanya coba meluruskan apa yang disampaikan Mas Terlan. Jadi hipnosis itu tidak semudah yang seperti kita saksikan di TV-TV itu. Oke, kita lanjut, Mas Kar. Saya tambahkan sedikit. Baik. Jadi yang di TV-TV itu adalah seperti film Rambo. Ya. Film Rambo, kalau orang yang ngerti senjata sudah pasti nggak suka nonton film Rambo. Oke. Karena apa? Efek dramatisasi dan agar tampak lebih serem itu harus diciptakan. Iya, sama halnya seperti helikopter ditembak pakai pistol, helikopternya meledak. Ya. Karena kenyataannya kalau orang ngerti senjata tidak mungkin. Okay. Sama halnya dengan hipnotis. Okay. Itu tidak mungkin. Berarti Master tidak percaya. Tidak nonton tayangan itu. Tidak nonton tayangan itu, bohongan. Oke, baik. Di hipnotis sendiri ada berapa macam ilmu atau ada beberapa ilmu terapannya? Okay. Banyak sekali ilmu terapan hipnotis itu. Okay. Jadi saya gambarkan kenapa ilmu terapannya menjadi banyak, karena saat sekarang hipnotis itu sudah diakui sebagai profesi. Okay. Dalam KBJI klasifikasi baku jabatan di Indonesia itu, hipnotis itu sudah diakui tahun 2014. Anda sudah boleh memasang, Pak Putu Sony sudah boleh pasang statusnya kalau memahami ilmu hipnosis. Baik. Sudah masuk kompeten, boleh di KTP tulis hipnotis. Wah, di KTP-nya boleh hipnotis. Sama halnya kayak dokter, sama halnya dengan lawyer, gitu, atau pengacara, itu boleh. KBJI itu sudah mengakui hipnotis sekarang. Okay. Nah, hipnotis ini sampai detik ini masih diakui sebagai hatra. Penyehat tradisional. Okay. Baik. Tetapi tahun 2022 dari PKHI saya sudah mendapatkan info bahwa status hipnotis itu bukan lagi sebagai hatra, tetapi sebagai nakes, tenaga kesehatan. Jadi agak beda lah. Jadi sama seperti perawat, sama seperti halnya asisten dokter dan yang lain sebagainya, dia masuk kategori nakes. Okay. Dan saat sekarang hipnosis itu masih dianggap sebagai pengobatan komplementer. Nah, pengembangannya bagaimana? Di rumah sakit di Bali, Sanglah, itu sudah ada poliklinik hipnoterapi. Oh ya? Ini sudah ada poliklinik hipnoterapi, dan kebetulan pengurus kita yang in charge di sana, Dr. Mila, sebagai pihak yang mengelola hipnoterapi itu. Ya, berarti orang-orang yang sakit dengan masalah psikosomatis itu bisa ke Sanglah berarti? Bisa. Jadi misalnya contohnya gini, ada GERD yang menaun, dokternya melihat, terus kemudian wah ini sebenarnya tidak ada persoalan dengan asam lambungnya, atau misalnya kok merasa seperti ada sesuatu di duburnya dan lain, itu biasanya direkomendasikan udah perlu pendampingan hipnoterapi. Nah, di sana sudah ada poliklinik hipnoterapi di sana. Berarti itu direkomendasikan dengan dokter yang menangani penyakit itu. Iya. Kalau dilihat ada yang sesuatu yang beda gitu diarahkan ke sana. Benar. Jadi memang sudah banyak penyakit-penyakit itu. Oh, ini Anda cuma butuh psikosomatisnya aja.
dilakukan seperti itu. Ya, baik. Ya. Ya tadi apa saja bidang apa namanya terapan-terapan hipnotis ini? Sudah banyak, dari mulai hypnoparenting, terus hypnoteaching kalau di dunia pendidikan, terus kemudian banyak sekali hypnodiet, hypnosport, itu sudah dikembangkan dan sekarang sampai ada, itu kan tergantung sekarang sama siapa yang membawakan. Ada hypno speaking dan lain sebagainya. Bagaimana berbicara terus kemudian menanamkan itu di pikiran bawah sadar lawan bicaranya, itu kira-kira. Saya tertarik dengan hypnodietnya, tapi kita tidak akan membicarakan itu hari ini ya, Mas, ya. Yang kita bicarakan Sesuai dengan tema kita, judul kita kali ini kita akan berbicara tentang hypnoparenting. Tapi sebelum kita lebih ke masuk ke hypnoparenting, itu satu pertanyaan lagi yang lebih umum. Hipnosis ini apa sih hubungannya, atau bisa tidak hipnosis ini mengobati pasien-pasien kecanduan khususnya narkoba? Sangat bisa. Sangat bisa. Karena polanya seperti ini. Baik. Apapun hipnosis itu adalah salah satu teknik yang digunakan untuk dapat mengakses pikiran bawah sadar. Ya. Nah, pikiran bawah sadar itu menyerap atau menjadi server terhadap perilaku tubuh. Okay. Saya berikan contoh. Contohnya gini. Orang dalam keadaan mabuk, ya, itu dicatat sama servernya. Orang dalam keadaan sakau dicatat juga oleh servernya. Orang dalam keadaan apapun dicatat oleh servernya. Ya. Nah, tekniknya adalah dengan mengakses servernya itu dan kemudian dimasukkan data yang baru, dirubah. Jadi sangat bisa dilakukan. Okay. Metodenya bagaimana? Ya sama aja dengan menggunakan misalnya detoksifikasi, ya teknik hipnosis yang dipakai. Kalau dokter mungkin tekniknya berbeda. Terus kemudian terapi-terapi lain ada banyak teknik ya. Nah, hipnosis bisa digunakan. Dan saya sudah mendengar bahwa di Jawa Barat sudah ada rehabilitasi narkoba, cuman itu adanya di pondok pesantren. Ya. Pondok pesantren. Kalau di Bali saat sekarang saya belum lihat, belum ada itu. Oke, mungkin bisa dikembangkan. Kedepannya mungkin kita akan kerjasama ya dengan BNN atau Baik. bagaimana kalau seandainya ini bisa kita masukkan ke asram bentuknya yang disesuaikan dengan budaya Bali gitu. Ya, karena saya di sosialisasi saya yang saya selalu sampaikan adalah kalau kita pertama kali mencoba yang namanya narkoba itu, dan pada saat mencoba itu kita merasakan nyaman, tubuh kita, otak kita ini, nah yang diserang itu sirkuit rewardnya, arena penghargaan yang ada di otak kita ini. Dan itu bisa disembuhkan, ketergantungan itu dengan hipnosis itu berarti, Mas? Sangat bisa. Sangat bisa. Bahkan rekan saya yang kebetulan ketua umum DPP menyampaikan, kami sering mengadakan diskusi sesama hipnotis. Baik. Bahwa fly-nya justru lebih tinggi, lebih kuat daripada menggunakan obat itu. Fly maksudnya? Ketika dihipnotis. Ya. Ketika orang itu terinduksi, kita akan masuk ke, ini kan pikiran bawah sadar, dia sudah pernah menggunakan. Ya. Inilah yang perlu terapi kan. Karena ini perlu terapi, jadi kita terapi salah satunya masuk ke pikiran bawah sadarnya bagaimana dia ketika fly. Ini di amplifying, diperkuat. Ya, tapi tidak dengan menggunakan narkoba itu tapi hanya dengan menggunakan teknik-teknik ya, bisa diganti dengan ini atau apa yang dia rasakan seolah-olah itu narkoba, karena ini dalam keadaan filternya terbuka. Oke, baik. Sehingga kita akan anchor pada tahap akhir, kapanpun perlahan-lahan itu akan kita hilangkan, kemudian anchornya dihapus sampai dia menjadi menolak untuk menggunakan narkoba itu. Ke Oke, baik, luar biasa. Luar biasa sekali ilmu hipnotis ini. Oke, baik, sekarang kita ke hypnoparentingnya. Ya. Hypnoparenting itu apa sebenarnya, Mas? Hypnoparenting itu sebenarnya adalah sebuah teknik di mana orang tua, biasanya hubungan antara orang tua dengan anak. Itu biasanya. Hubungan orang tua dengan anak, bagaimana menanamkan sebuah sugesti, pelajaran, perintah kepada anaknya sehingga menjadi pakem yang akan digunakan oleh anak-anaknya ke depan untuk melangkah menuju masa depannya. Jadi yang terjadi itu justru sering hypnoparenting yang salah. Salah satunya misalnya begini. Nah, menakut-nakuti anak misalnya, di sana gelap, tidak ada hantu di sana. Ya. Anak yang diberikan dengan teknik hypnoparenting yang salah ini, parenting yang salah, belum hypnoparenting, tapi mereka kan ini akan diserap di pikiran bawah sadarnya. Setiap kali melihat kegelapan, dianggap itu sebagai rumah hantu.
jadi trauma sampai dewasa pun bisa jadi tertanam, trauma. Ya, bukan trauma, dia tertanam di sana. Ya. Jadi pikiran bawah sadarnya dia mempengaruhi tubuhnya. Kalau saya melihat gelap, di sana ada setan. Ya. Pola berpikir orang luar negeri, di luar negeri, setannya ini dihilangin. That's alright because there is no light. Itu oke saja karena tidak ada lampu. Tapi kamu hati-hati aja, ada binatang dan lain sebagainya. Lebih realistik. Tapi kalau kita di masyarakat Indonesia Nusantara ini, oh di sana ada Wewe Gombel, di sana ada Lea, di sana itu dan lain sebagainya, tertanam sampai dewasa pun dibawa. Nah, bisa dibayangkan nggak kalau hal-hal lain kalau yang salah ditanamkan di dalam diri manusia mempengaruhi prestasi anak itu sendiri. Oke, baik, menarik. Menarik sekali, Master, tentang hypnoparenting ini. Jadi hypnoparenting adalah bagaimana orang tua menanamkan sugesti yang positif tentunya kepada anaknya, agar anaknya itu berlaku positif, tertanam hal-hal yang positif sampai nanti dia dewasa. Seperti itu ya kesimpulannya. Ya, benar. Betul. Baik. Berbicara tentang hypnoparenting dan kaitannya dengan pencegahan narkoba ini, apakah hypnoparenting itu atau prosesnya seperti apa sih contohnya hypnoparenting sebelum kita masuk ke yang pertanyaan pencegahan narkoba itu prosesnya, contoh-contohnya, saya gini, berikan gambaran misalnya contohnya. Misalnya, saya berikan di luar narkoba dulu. Baik, ya. Contoh, waktu zaman kita kecil-kecil dulu mungkin Pak Putu, Pak Putu Sony itu sama saya kecil. Ketika 17 Agustus, ada upacara pengibaran bendera pusaka. Yang di Paskibraka itu. Kita nonton sering. Apa biasanya orang tua kita ngomong? Haji itu bangga, ayah itu bangga kalau kamu mengibarkan bendera pusaka. Baik. Tertanam di pikiran kita bahwa kalau kita bisa tampil di Istana Negara itu luar biasa. Nah, ini kan berkembang dengan misalnya ketika menjadi murid teladan, kebanggaan orang tua. Ini ditanamkan. Sehingga pola pendidikan pada zaman dulu adalah lebih cenderung kepada prestasi akademis. Tren berubah. Sekarang melihat si A ini hebat, si B ini hebat. Secara nggak sengaja, video atau TV pun mempengaruhi pola perilaku anak kita. Mulai dengan TikTokan kalau sekarang yang saya gambarkan. Terus kemudian mulai dengan perilaku di dunia sinetronnya kita. Nah, ini kan sebenarnya adalah bagian daripada hypnoparenting. Bagaimana orang tua mengendalikan tontonan atau sumber informasi yang didapatkan oleh anaknya. Nah, misalnya contoh salah satunya misalnya si A, orang yang dikagumi, tiba-tiba mengalami kematian akibat narkoba. Nah, ini orang tua harus jago dan pinter menanamkan itu sehingga narkoba itu memang berbahaya sekali. Ini ditanamkan dengan kuat di pikiran bawah sadarnya, efek dramatisnya dibuat sehingga dia akan dibawa oleh si anak. Kalau itu salah satu mungkin tips-tips parenting ya. Tadi disampaikan tayangan televisi. Berarti seperti apapun minumannya, apapun makanannya, minumnya apapun makanannya betul seperti itu. Kalau kita ingat sama motor, salah satu merek seperti itu. Kita nggak apa-apa, kita nggak ada sponsorship apapun di sini. Kalau sikat gigi, Soden itu berarti itu sudah tertanam di pikiran bawah sadar. Itu termasuk hipnosis. Itu sebenarnya hypnoselling. Hypnoselling, ilmu terapan daripada hipnosis itu. Baik. Berarti dengan semakin sering, kalau saya di sosialisasi semakin sering memberikan tentang bahaya narkoba itu, berarti itu salah satu teknik yang menanamkan yang bagus. Untuk menghindarkan siswa itu dari itu. Salah satu efek terbukanya filter mental untuk menanamkan sesuatu di pikiran bawah sadar kan filter mentalnya harus pergi. Filter mental ini adalah analitik. Filter mental ini adalah guardian-nya, adalah satpamnya. Nah, ketika itu salah satu caranya membuka selain hipnosis, salah satunya adalah pengulangan. Semakin sering ditanamkan itu, filter mentalnya akan terbuka dan kemudian akan diterima di pikiran bawah sadarnya. Itu saya kira. Yang saya ingat sekali yang ditanamkan sama orang tua saya adalah lampu merah itu, Master. Merah berhenti, kuning hati-hati dan itu termasuk. Itu langsung refleksnya kita. Begitu kita kuning kita langsung pelan-pelan. Cuman persoalannya di Indonesia kadang-kadang kuning tancap gas. Itu kurang parenting itu berarti baik. Luar biasa. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi sejak umur berapa sih hypnoparenting ini bisa diterapkan? Apakah anak-anak saja atau sekarang kan
mungkin ada yang sudah putra-putrinya teman-teman atau sobat cegah ada yang sedang menonton ini putra-putrinya sudah beranjak dewasa, remaja, ini apakah ada batasannya? Apakah dari anak-anak saja hypnoparenting ini bisa diterapkan atau pada saat remaja bisa diterapkan hypnoparenting ini? Bagaimana, Master? Sebenarnya hypnoparenting itu kan sebenarnya bagaimana keilmuan hipnosis menanamkan pikiran bawah sadar, masuk ke pikiran bawah sadar yang kita sebut sebagai hipnosis. Parenting itu kan hubungan orang tua dengan anaknya. Yes. Nah, contohnya begini. Kapan itu dimulai? Sejak anak itu masih di dalam kandungan. Oh? Sampai kapan? Sampai selama anak itu membutuhkan nasihat dari ibunya atau ayahnya. Parenting ini tetap terjadi. Cuma persoalannya apakah dengan teknik hipnosis atau dengan teknik-teknik yang lainnya. Nah, itu sebenarnya contohnya salah satunya. Kalau bayi di dalam perut, selalu kita ngomong, kamu anak cerdas, kamu anak berani, kamu anak pintar. Saya baru tahu itu. Iya, harus di dalam perut, harus sudah training. Berarti sudah didengar berarti oleh. Sudah didengar, dan bahkan itu kalau kita berbicara karena kita ada di Bali, kultur di Bali itu kan menggunakan Mahabharata biasanya. Oke. Ketika Arjuna berbicara dengan Abhimanyu di dalam perut, Abhimanyu ketika ada terjadi perang Mahabharata itu bisa menembus Cakrabiwa. Pertahanannya dari Kurawa itu bisa ditembus karena itu diajarkan oleh ayahnya ketika dia di dalam perut sampai kakeknya kaget, siapa anak ini kok bisa menembus pertahanan yang top secret. Ternyata Arjuna mengajarkan anaknya itu dari sejak bayi. Nah, ini kan istilahnya gambaran-gambaran yang kita pakai bahwa itu sudah ada hipnosis sejak dulu. Dan parentingnya itu sudah terjadi di sana. Berarti termasuk kita diajarkan di TK itu punya cita-cita sejak kecil. Nah, itu parenting sebenarnya. Cuman persoalannya adalah bagaimana para parent yang atau teaching ini, in charge-nya ini membangun dan menanamkan cita-cita si anak itu menjadi terwujud. Misalnya contohnya begini. Ada bapak atau ibu yang menginginkan anaknya jadi dokter. Tapi anaknya ingin jadi artis. Langsung dicerca anak ini. Harus jadi dokter dan lain sebagainya. Nah, sekarang dengan metode yang baru ini, dengan hypnoparenting ini, apapun keinginan anak itu yang didukung. Nah, kalau seandainya keinginan orang tua biar terakomodir, harus digunakan teknik parenting juga. Teknik parentingnya yang mana? Mengarahkan bahwa biar keinginan anak itu bergeser sedikit ke arah yang diarahkan orang tua. Tidak boleh merendahkan keinginan anak itu. Baik. Oke, sekarang kita ke pencegahan narkoba ini, yang kaitannya hypnoparenting dengan pencegahan narkoba ini. Berarti hypnoparenting ini sangat ampuh digunakan untuk pencegahan narkoba ini. Sangat ampuh. Mungkin bahasanya tipsnya yang saya gunakan biasanya adalah begini. Untuk diketahui, saya izin saya potong sedikit, mungkin kita bisa bagi partnya. Kalau bagaimana caranya memberikan tips menjauhi narkoba ini kepada anak-anak kecil yang belum paham tentang narkoba, terus tips yang kedua remaja yang sudah tahu narkoba, mungkin bisa dua jadi tips. Gini, saran saya kalau bagi anak yang di bawah remaja yang belum bergaul lah, yang biasanya kalau narkoba itu bisa dari 13 tahun sudah bisa kena, 14 tahun, saya nggak tahu datanya BNN yang betul. SMP sudah ada bisa kena narkoba. Nah, ini ketika di SD. Ini kan fasenya sudah berbeda. Jadi yang kita tanamkan kepada anak pada saat itu, dia belum tahu ini narkoba ini apa. Yang dia tahu itu ketika dia masih anak-anak, umurnya tak terbatas ini. Dari masa di bawah umur dan lain sebagainya, ketika dia mulai bisa kita ajak berbicara, ini sudah harus ditanamkan hal-hal yang menakutkan tentang narkoba. Ini boleh. Kalau saya pribadi menyatakan, ini boleh ditanamkan, narkoba itu buruk, segala bentuk drug itu buruk, ini itu dan lain sebagainya. Efeknya apa? Didramatisasi. Harus didramatisasi sehingga muncul sebuah gambaran, kalau saya pakai narkoba, umur saya pendek, hidup saya hancur dan lain sebagainya. Ini tertanam. Ketika mulai ditawarkan dengan lingkungan mulai bergaul, SMP kan mulai lihat ada teman yang rokok, gagah-gagahan dan lain sebagainya, bla 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 bla. Dia memulai biasanya kalau tak lihat dari ngerokok, terus SD udah ada pakai vape sekarang. Iya, ada yang vape, SD udah pakai vape dan lain sebagainya. Nah, ini
akan naik setingkat-setingkat. Ya. Kalau yang saya lihat ya biasanya, karena kalau kebanyakan narkoba itu tidak mungkin hanya datang dia Google saya cari narkoba, ada yang mengenalkan dari pengalaman yang kita lihat. Baik. Kan saya tidak tahu kalau dari BNN prosesnya. Ya. Entah itu kecuali bapaknya turun ke anaknya itu persoalan yang berbeda. Bisa jadi. Kan itu sering terjadi itu sebenarnya. Tapi benar. kalau anak yang paling pertama menggunakan itu ada yang mengenalkan. Oh iya pasti. Itu pertama. Kawan-kawan. Nah, ketika itu dikenalkan, filter mentalnya dia kan terbentuk ini. Ya. Belum terbuka dia langsung nutup. Narkoba loh ini ditawarkan. Bisa dibayangkan Kak, kalau masih kecil itu sudah ditawarin, kalau ada orang nawarin narkoba, orang itu mau jahatin kamu. Oke. Kamu dibius, kamu pingsan, organmu dia ambil ini itu, dia langsung pasang badan. Oke. Menarik diri. Baik. Nah, tentu fakta di lapangan akan berbeda. Fakta di lapangan berbeda ini ketika remaja kan. Ketika remaja, ini kan harus dirasionalisasi. Nah, ya. Dirasionalisasi dengan kepentingan, sama halnya ketika anak-anak masih di bawah umur, dia akan mengatakan sinterklas itu ada. Ah iya, betul. Ketika dia remaja, sinterklas itu hanya ada di matahari atau di mall-mall, ya. Natal. Jadi harus ada modifikasi. Iya, baik. Dramatisasinya harus dimodifikasi. Contohnya misalnya gini, artis si ini meninggal karena narkoba. Ini harus didramatisasi. Harus diperkuat, di-amplifying lagi bahwa narkoba itu merusak kamu. Oke. Jauhi yang begini. Oke, berarti sugestinya anak-anak yang anggaplah di bawah umur SD seperti itu dengan anak remaja itu sugestinya berbeda. Tekniknya memasukkan berbeda. Oke, baik, paham, baik. Baik, menarik sekali Mas Terlan Ananda, perbincangan kita tentang hypnoparenting ini tidak hanya untuk mencegah narkoba, tapi untuk hal-hal yang positif juga sangat bisa hypnoparenting. Sangat bisa. Baik. Hypnoparenting itu luas sekali. Oke, baik. Kita sampai di akhir. Mungkin ini kalau kita berbicara tentang hipnosis, tentang hypnoparenting, mungkin akan panjang sekali perbincangan kita ini. Tapi alangkah lebih baiknya ada waktu khusus mungkin dengan master hipnosis yang ada. Kalau sebelum saya akhiri mungkin dengan dengan saran atau terakhir dari Mas Terlan Ananda, saya ingin tahu perkembangan hipnosis di Bali seperti apa, Mas Terlan? Perkembangan hipnosis di Bali ini yang saya lihat cukup maju ya. Okay. Kalau dari sisi pelayanan ke masyarakat seperti tadi yang saya sampaikan, itu di Bali sudah ada rumah sakit yang memiliki poliklinik hipnoterapi. Di Rumah Sakit Sanglah itu ada. Dan kemudian program dari DPW PKHI Bali itu memang kita menginginkan di semua rumah sakit pemerintah itu ada polikliniknya nanti hipnoterapi. Jadi tidak semua harus ditangani dengan obat-obatan. Jadi bisa kalau seandainya yang bersifat psikosomatis biar diarahkan. Cuma saat sekarang kalau di rumah sakit itu terapisnya harus nakes. Baik. Jadi kedepannya dengan statusnya para hipnoterapis ini sebagai nakes, otomatis para hipnoterapis ini juga akan menjadi nakes. Tren orang mengurus STPT itu semakin banyak. STPT itu adalah izin untuk praktek hipnotis. Jadi untuk mengobati itu sama seperti halnya izin praktek dokter. Sama kalau kartu pengacara harus ada izin. SIM-nya harus ada. Itu perkembangannya sangat bagus. Menarik sekali Mas Terlan Ananda. Jadi terakhir mungkin ada pesan terakhir atau saran seperti itu khususnya untuk hypnoparenting dan pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, mungkin ada kata-kata terakhir dari Master Alanda untuk Sobat Cegah BNN Kota Denpasar. Baik, jadi kepada orang tua wajib itu ditanamkan, bahaya narkoba itu wajib ditanamkan sejak sedini mungkin. Bila perlu, kalau perlu dari saat masih di dalam perut sudah dikenalkan yang namanya narkoba, indeks itu buruk, narkotika itu buruk, terus kemudian sabu dan lain sebagainya atau apapun namanya dari sejak kecil sudah disampaikan, sehingga ketika dia mulai mengarah ke dewasa atau remaja, dia sudah tahu mana baik dan buruk, tetapi mengacu pada referensi yang kita tanamkan di pikiran bawah sadar. Baik, berarti saya harus nambah program ini tidak hanya
ke SD, SMP, SMA, jadi ke PAUD pun saya udah harus masuk harus tuh. dari PAUD pun sudah ditanamkan narkoba itu buruk. Baik. Jadi kalau sementara SD, SMP, SMA itu polanya kan sudah berbeda dalam artian mereka sudah berhadapan dengan para dealer itu. Gitu. Bahkan masuknya ke remaja ini cenderung lebih sulit kita menerapkan sugesti ini karena filternya ini sudah mulai terbuka seperti itu di usia dini, bahkan lebih mudah harusnya seperti itu ya Master ya. Lebih bagus di usia dini ditanamkan. Baik, terima kasih sekali Master Lan Ananda, luar biasa sekali perbincangan yang singkat ini. Sekali lagi Sobat Cegah, apabila teman-teman mungkin tertarik dengan hypnoparenting, dengan hipnosis, ada hypno public speaking, ada pengobatan, hipnoterapi, fashion, banyak sekali terapan. Saya tertarik dengan hypno diet itu. Hypno diet ada itu. Ya. Oke, mungkin nanti kita bisa berbincang kembali ada sesi-sesi berikutnya. Siap. Selalu siap. Bisa diundang kembali Master, ada waktunya seperti itu. Itu teman-teman Sobat Cegah yang bisa kita sampaikan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, hypnoparenting sangat bermanfaat tidak saja hanya memberikan dampak positif bagi perkembangan pola tumbuh kembang anak dan pola pembelajarannya, tapi hypnoparenting juga sangat bermanfaat untuk mencegah yang namanya bahaya penyalahgunaan narkoba. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi.